Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 5A akan menjelaskan mengenai pemakaian kata, kalimat, dan alinea bahasa jurnalistik. Kelompok 3 beranggotakan Ahmad Midani, Ayu Aisyah, Aziza Hikmatunisa, Cicih Paramita, Dina Mutia Rahmah, Elis Riwulandari, Erika Aprilia Sembel, Indana Zulfa, Maura Felicia Vanyusat, Mega Rahayu, Muhammad Rizky Fatahillah, Nurul Hopipah, dan Rima Maulani Ibrahim. Materi pertama yaitu mengenai kata dalam bahasa jurnalistik. Pengertian kata dalam jurnalistik. Kata dalam bahasa jurnalistik dengan kata-kata yang digunakan sesuai standar PUEBI memiliki perbedaan. Jika berdasarkan PUEBI, kata-kata yang benar ialah kata baku. Sedangkan dalam bahasa jurnalistik, pemakaian kata lebih fleksibel. Baku maupun tidak baku sama-sama benar dan sah-sah saja digunakan jika sesuai dengan kode etik jurnalistik dan dapat dengan mudah dimengerti oleh masyarakat umum. Pemakaian kata dalam jurnalistik. Dalam bahasa jurnalistik, pemakaian kata harus langsung ke pokok persoalan. Straight to the point. Bermakna tunggal, tidak konotatif, tidak bertele-tele, tanpa basa-basi, ringkas dan jelas, serta mudah dimengerti orang awam. Menggunakan bahasa yang biasa digunakan secara umum. Unsur-unsur pemakaian kata dalam bahasa jurnalistik. Beberapa kata Indonesia sebenarnya bisa dihemat tanpa mengorbankan tata bahasa dan jelasnya arti. Misalnya, kata agar supaya dihemat menjadi kata supaya. Kata daripada atau daripada juga sering bisa disingkat jadi dari. Misalnya, keadaan lebih baik daripada zaman sebelum perang, menjadi keadaan lebih baik sebelum perang. Ejaan yang salah kaprah justru bisa diperbaiki dengan menghemat huruf. Misalnya, kata efektif dapat diperbaiki menjadi kata efektif. Dua kata dengan arti yang sama belum tentu memiliki efek yang sama. Karena bahasa bukan hanya tentang perasaan. Saat memilih sinonim pendek, dengan mempertimbangkan selera bahasanya, diperlukan kelonggaran. Misalnya, kata kemudian dapat disingkat menjadi kata lalu. Selanjutnya kalimat dalam bahasa jurnalistik. 1. Pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, disela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir. Sedangkan dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik untuk menyatakan kalimat berita atau yang bersifat informatif. Tanda tanya untuk menyatakan pertanyaan dan tanda seru untuk menyatakan kalimat perintah. 2. Pemakaian kalimat. Kalimat yang digunakan dalam jurnalistik yaitu kalimat efektif, yang mana kalimat efektif mampu membuat proses penyampaian dan penerimaan informasi atau berita berlangsung sempurna. Kalimat efektif juga
mampu membuat isi atau maksud yang disampaikan itu tergambar lengkap dalam pikiran si pembaca persis apa yang ditulis. Keefektifan kalimat ditunjang oleh keteraturan struktur atau pola kalimat. 3 unsur-unsur kalimat dalam bahasa jurnalistik. A. Pemakaian kata yang sebenarnya tidak perlu di awal kalimat, seperti adalah merupakan kenyataan bahwa percaturan politik internasional berubah-ubah setiap zaman. Bisa disingkat menjadi merupakan kenyataan bahwa percaturan politik internasional berubah-ubah setiap zaman. Jadi tidak perlu ada kata adalah di awal kalimatnya. Yang B. Pemakaian apakah atau apa. Mungkin pengaruh bahasa daerah yang sebenarnya bisa ditiadakan, seperti apakah Indonesia akan terus tergantung pada bantuan luar negeri? Bisa disingkat menjadi akan terus tergantungkah Indonesia? Jadi kata apakah bisa ditiadakan di awal kalimat. C. Pemakaian dari sebagai terjemahan of dalam bahasa Inggris dalam hubungan milik yang sebenarnya bisa ditiadakan. Juga daripada. Dalam hal ini pengertian dari pemerintah diperlukan. Bisa disingkat, dalam hal ini pengertian pemerintah diperlukan. D. Pemakaian untuk sebagai terjemahan to dalam bahasa Inggris yang sebenarnya bisa ditiadakan. Uni Soviet cenderung untuk mengakui hak-hak manusia. Disingkat menjadi Uni Soviet cenderung mengakui. E. Pemakaian adalah terjemahan is atau are dalam bahasa Inggris tidak selamanya perlu. Misalnya, kalau kita harus menerjemahkan man is a better driver than woman, bisa mengacaukan bila disalin. Pria itu pengemudi yang lebih baik dari wanita. F. Pembubuhan akan telah sedang sebagai petunjuk waktu sebenarnya bisa dihapuskan kalau ada keterangan waktu. Misalnya, Presiden besok akan meninjau pabrik ban Goodyear. Bisa disingkat menjadi Presiden besok meninjau pabrik ban Goodyear. Pembubuhan kata bahwa sering dihilangkan. Tidak diragukan lagi bahwa ialah orangnya yang tepat. Bisa dijadikan lebih singkat dengan tak diragukan lagi ialah orangnya yang tepat, dengan catatan sebagai ganti bahwa ditaruhkan koma atau pembuka titik dua bila perlu. H. Pada kata yang sebagai penghubung kata benda dengan kata sifat, kadang-kadang juga bisa ditiadakan dalam konteks kalimat tertentu. Misalnya, Indonesia harus menjadi tetangga yang baik dari Australia. Bisa dijadikan lebih singkat dengan Indonesia harus menjadi tetangga baik Australia. I. Pembentukan kata benda dengan penambahan prefix dan sufiks ke tambah titik-titik plus an atau p tambah titik-titik plus an yang berasal dari kata kerja atau kata sifat. Kadang meski tidak selamanya menambah beban kalimat dengan kata yang sebenarnya tidak perlu. Misalnya, Tanggul Kali Ciliwung kemarin mengalami kebobolan bisa dijadikan lebih singkat dengan Tanggul Kali Ciliwung kemarin jebol. J. Penggunaan kata sebagai konteks dikutip sebagai kata yang belakangan ini sering muncul terjemahan dan pengaruh bahasa jurnalistik Inggris dan Amerika. Masih meragukan nilai bahasa jurnalistik Indonesia. Memang dalam kalimat yang memakai rangkaian kata-kata itu bahasa Inggrisnya dikutip mengatakan tersimpul sikap berhati-hati melihat berita kepastian. K. Penggunaan kata di mana kalau tak hati-hati juga bisa tak tepat dan boros. Di mana sebagai kata ganti penanya yang berfungsi sebagai kata ganti relatif yang muncul dalam bahasa Indonesia akibat pengaruh bahasa Barat. Si A. Mis dalam Tata Bahasa Indonesia J. Kauf dan Si O. Bandung 1953 halaman 290-294 menolak permintaan di mana. Ia juga menolak pemakaian pada siapa dengan siapa untuk diganti dengan susunan kalimat Indonesia yang tidak ditentukan jalan bahasa Belanda dengan mempergunakan kata tempat, kawan, atau teman. L. Penggunaan kata sambung dalam beberapa kasus. Kata yang berfungsi menyambung satu kalimat dengan kalimat lain sesudahnya juga bisa ditiadakan. Asal hubungan antara kedua kalimat itu secara implisit cukup jelas atau logis untuk menjalin kontinuitas. Selanjutnya saya akan membacakan materi alinea atau paragraf dalam bahasa jurnalistik. Pengertian alinea atau paragraf dalam bahasa jurnalistik. Diketahui, alinea sering disebut sebagai paragraf. Dalam dunia jurnalistik, hal ini memang suatu yang mendasar. Karena itu, adanya paragraf bahasa jurnalistik yang memiliki pengertian gabungan dari beberapa kalimat-kalimat yang dijadikan satu terpadu dan menghasilkan suatu paragraf atau alinea.
Berikutnya, karakteristik alinea atau paragraf bahasa jurnalistik. Yang pertama, memiliki satu ide pokok bahwa paragraf yang baik memang hanya memiliki satu ide pokok atau gagasan pokok yang mencakup keseluruhan suatu kalimat. Yang kedua, dibangun oleh sejumlah kalimat bahwa terbentuknya paragraf yaitu adanya kalimat. Yang ketiga, kesatuan ekspresi pikiran. Paragraf sebagai satuan terkecil dari wacana karena terdapat satu kesatuan ekspresi pikiran yang dituangkan melalui tulisan dan perasaan perihal gagasan sentral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada khalayak. Yang keempat, kesatuan koheren dan padat. Yang dimaksud yaitu memuat banyaknya informasi pada suatu paragraf, bahwa paragraf jurnalistik lebih mengutamakan paragraf secara singkat, jelas, dan padat. Yang kelima, logis dan sistematis. Karena paragraf yang baik dan penting memang disusun secara tertib, teratur, dan merujuk pada kaidah bersifat logika atau rasional. Selanjutnya, fungsi alinea atau paragraf bahasa jurnalistik. Yang pertama, penampung ide pokok. Suatu hal yang mendasar terdirinya suatu paragraf yang baik dan benar dalam bahasa jurnalistik. Yang kedua, memudahkan pemahaman jalan pikiran. Dalam paragraf bahasa jurnalistik dapat mengetahui jalan pikiran penulis melalui menyimak setiap kalimat yang dicantumkan dalam kesatuan paragrafnya di karya-karya jurnalistik disajikan pada media massa untuk diakses oleh pembaca. Yang ketiga, melahirkan jalan pikiran sistematis yang memiliki arti karya jurnalistik yang bermutu tinggi, yang memiliki jalan pikiran setiap paragraf dalam jurnalistik yang ditulis oleh penulis atau jurnalis di media massa. Dan yang terakhir, mengarah pembaca ikut alur penulis, yang dimana penulis atau jurnalis dapat mengarahkan, memandu, dan mengikat pembaca terhadap pikiran dan perasaannya melalui tulisan yang disajikan pada media massa untuk mengikuti jejak langkahnya dalam tulisannya. Sekian pemaparan materi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.